Kok jadi bininya? Ada bininya? Itu cukup parah bang, walaupun disebut tadi luka luar di bibir tidak bisa bicara, kan kalau ini butuh bicara, apalagi ketua. Sekarang ke situ bicara tidak bisa. Itu ujian. Saya kira pokoknya semuanya itu kita beri makna. Ketika ada orang ingin ganjal, ingin apa, itu kita anggap itu ujian bagi seseorang yang mau diangkat derajatnya. Berpolitik itu harusnya dengan ketulusan, nggak usah playing victim. Toh Ratna Sarumpait gagal sebagai playing victim, nggak perlu dicontoh-contoh lagi. Ini catatan demokrasi loh. Gua yang mancing gua ditimpukin, gua yang mancing gua ribut, gua mancing ini. Terus gua bilang begitu gua ditimpukin, rezim. Ya nggak mendidik dong itu. Dikeroyok perkara hutang, relawan Anies terbongkar bermain play victim. Kok jadi bininya? Ada bininya? Yang saya lihat yang keroyok 3. Kejadiannya itu pertama kan 2 orang nih dihajarnya Pak Haji tuh. Terus yang perempuan diambilnya benda tajam gitu kan sampai robek ini kan. Kalau menurut saya kisah-kisah cerita di Aceh dan tempat-tempat lain quote and unquote penjegalan itu blessing in disguise. Dan karena itu makin Anies dijegal makin berkibar. Itu kita anggap ujian bagi seseorang yang mau diangkat derajatnya. Ini kan mau jadi presiden. Jadi kalau di lapangan ada gangguan-gangguan sedikit itu kita anggap ujian. Enggak dong, kalau saya lihat begini kan rangkaian. Ini serangan yang terstruktur kok. Ini bukan sebuah kebetulan semata-mata. Ini by design. Nah, kenapa harus didesain sedemikian rupa? Ya menuju 2024. Yang off itu kemudian harus jadi on, Gus. Ini kan bagian biar tidak jadi spekulasi yang betul, supaya publik tahu dan tidak menduga-duga bahwa ini misalnya ada upaya penjegalan atau jangan-jangan upaya Nasdem aja nih mengkapitalisasi bahwa seakan-akan Anies ini dijegal di berbagai tempat. Jadi sedang mendesain sesuatu gitu loh. Tapi persoalannya untuk siapa desain ini? Untuk yang selalu dibawa kemana-mana. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Kok jadi bininya? Ada bininya? Itu cukup parah bang, walaupun disebut tadi luka luar di bibir tidak bisa bicara, kan kalau ini butuh bicara, apalagi ketua. Sekarang ke situ bicara tidak bisa. Mengancam itu nggak baik, karena itu jangan mengancam. Setiap ancaman memunculkan reaksi ancaman yang lain. Jadi saya menghimbau kepada semuanya, jangan ada pesan-pesan yang sifatnya mengancam. Dan makanya jangan ada upaya penjegalan. Jangan ada upaya membuat Anies seolah-olah dizalimi. Makin dizalimi, makin mendapat simpati publik. Nggak ada dizalimi. Adanya informasi jegal-menjegal itu bagian dari strategi playing the victims. Tapi strategi itu kan sudah kuno, sehingga kita tidak perlu di skenario menjadi victims lah untuk menaikkan elektoral. Jadi sebaiknya kita nggak perlu prejudice. Jangan-jangan hanya ingin mendapatkan insentif. Itu merugikan Nasdem juga kan sebenarnya. Betul. Padahal ya, yang begini-begini udah nggak berlaku, Mas. Kalau eranya SBY, melodrama itu penting, Pak. Drakor-drakor itu penting. Sekarang nggak bisa begitu. Nah itu kan biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Ketua Relawan Anies Baswedan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Idris Sanur, dikeroyok dan dianiaya 3 orang di kediamannya di kota Bukit Tinggi, Senin 2 Januari 2023. Akibat pengeroyokan tersebut, Idris tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Motif pengeroyokan sedang didalami oleh Polresta Bukit Tinggi. Benar, kami sudah menerima laporan dari istri korban yang menyebut korban atas nama Idris Sanur dianiaya dan dikeroyok beberapa orang di rumahnya sendiri Senin kemarin 2 Januari 2023. Kata PSK Satreskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Fatrezal di Bukit Tinggi Selasa 3 Januari 2023. Ia mengatakan sesuai laporan bernomor LP-B-1-Romawi-1-2023 Polresta Bukit Tinggi Polda Sumbar tanggal 2 Januari 2023 tentang dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Korban dikeroyok hingga tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Sesuai keterangan pelapor Yusmina, tempat kejadian di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Birugo, Kecamatan ABTB, Kota Bukit Tinggi. Korban dipukul dan dianiaya oleh 3 orang, 2 orang laki-laki, 1 perempuan, ucap Fetrizal.
Ia mengatakan untuk sementara kasus tersebut diduga tidak ada kaitannya dengan masalah politik, meskipun korban merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, relawan Rumah Gadang Anies Baswedan. Dugaan sementara ini terkait masalah utang piutang. Kami masih mendalami dan melakukan penyelidikan, pelaku diburu saat ini, ujar Fetrizal. Sementara itu, istri korban Yusmina menyebutkan peristiwa terjadi di rumah yang sekaligus toko bangunan milik korban. Diawali dengan 3 orang yang datang ke toko lalu terdengar suara ribut sedangkan ia dan anak-anaknya berada di lantai 2. Yang saya lihat yang mengkeroyok 3 orang, 2 pukul Pak Haji atau Idris, terus yang satu lagi perempuan ambil sendok semen pukul kepala Pak Haji sampai robek. Siapa orangnya saya tidak tahu, saya sudah buat laporan polisi, semoga orangnya cepat ditangkap. Yang tahu jelas siapa orangnya itu suami saya, tapi beliau belum bisa ditanyai, katanya seperti yang dilaporkan oleh Antara. Korban Idris Sanur mengalami luka di bagian kepala dan sekujur tubuhnya dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Bukit Tinggi. Kejadian ini sempat membuat heboh masyarakat di Kota Bukit Tinggi dan korban langsung dijenguk oleh para relawan Anies Baswedan yang berada di sekitar daerah setempat. Rupanya sebelum kejadian tersebut karena merasa dirugikan oleh pihak finance, Idris Sanur membuat laporan ke Polres Kota Bukit Tinggi. Laporan pengaduan ke kepolisian ini dilakukan pada tanggal 11 Februari 2022 lalu. Idris Sanur selaku pelapor mengaku telah dimintai keterangan sebanyak 2 kali di kantor Polres Bukit Tinggi. Dalam pernyataannya saat diwawancari awak media, Idris Sanur mengatakan bahwa dirinya sengaja memasukkan laporan pengaduan karena merasa dirugikan baik secara moral, material, dan immaterial, dan mendapatkan perlakuan yang tidak layak oleh perusahaan lembaga keuangan PT Mandiri Tunas Finance. Idris menambahkan permasalahan ini berawal dari pembelian sebuah mobil L300 secara kredit yang mana perusahaan pembiayaan adalah PT Mandiri Tunas Finance. Setelah 6 bulan pemakaian, pada bulan ke-7 Idris tidak sanggup lagi membayar tunggakan dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Kemudian karena sadar tidak sanggup lagi untuk membayar tunggakan, Idris mengembalikan mobil tersebut kepada pihak finance. Dengan telah kembalinya mobil tersebut, Idris merasa masalahnya sudah selesai dengan pihak finance, akan tetapi selang beberapa bulan pihak finance menghubunginya dan memberitahu bahwa tunggakan di PT Mandala Tunas Finance masih ada. Selanjutnya saya bertanya kepada pihak MTF, kenapa tunggakan saya masih ada? Dan pihak MTF menjawab bahwa hal ini masih terbaca dalam sistem mereka. Lanjut Idris, seharusnya dengan mobil sudah diserahkan lalu saya sudah dapat uang kerohiman sebesar 20 juta. Beban hutang saya sudah tidak ada lagi. Semua bukti penyerahan lengkap sama saya. Awalnya saya dianggap memiliki hutang sebesar 223 juta. Lalu berubah menjadi 80 juta, akhirnya waktu mediasi tadi berubah lagi menjadi 77 juta rupiah, ujar Idris. Sebelumnya saya sudah melaporkan hal ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dengan keputusan sepakat untuk tidak sepakat dengan Mandiri Tunas Finance, sehingga saya membuat laporan pengaduan ke Polres Bukit Tinggi untuk ditindaklanjuti. Padahal sejak tahun 2017 saya tidak pernah dihubungi lagi oleh pihak leasing kalau saya masih punya hutang. Justru saya yang mengetahui sendiri bahwa masih memiliki hutang setelah saya mencoba melakukan pengajuan kredit ke salah satu bank untuk pengembangan usaha, ujarnya. Dari pihak banklah saya baru tahu nama saya masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia checking akibat masih memiliki hutang. Setelah saya selidiki, ternyata saya masih punya hutang di Mandiri Tunas Mandiri, ujarnya. Ketika ditemui di kantor Polres Bukit Tinggi, Kasat Reskrim AKP Rolindo mengatakan benar saat hari tersebut jadwal pengumpulan data dan keterangan dari pihak BPSK. Kemudian Rolindo mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi bahwa Ketua BPSK, Bapak Ali Rahman yang rencananya akan hadir di hari tersebut, berhalangan dikarenakan sakit sehingga ditunda minggu depannya. Sementara itu, Kepala Kolektor MTF Bukit Tinggi, Soridik Akbar, mengatakan bahwa pihak MTF Cabang Bukit Tinggi belum dapat memberikan keterangan apapun kepada awak media.
Sehubungan dengan kasus Pak Idris, kami perlu koordinasi dulu dengan pihak legal Head Office MTF. Karena pada saat mediasi di BPLSK, pihak legal HO yang mengikuti persidangan di BPLSK, ujar Ridki Akbar yang biasa disapa Riki. Kami mohon waktu ketika sudah ada info lanjutan dari pusat baru nanti kita sampaikan kepada teman-teman wartawan, tutupnya.